perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, renungan atau buat saya pada pagi hari ini mungkin saya bagi di dalam dua bagian. Yang pertama tentang sesuatu yang telah terjadi, dan yang kedua tentang bacaan-bacaan pada hari ini, terutama bacaan Injil yang barusan kita dengar bersama. Bulan September kemarin tahun 2024, Bapak Fransiskus memilih saya untuk menjadi pendamping beliau dan untuk menjadi penerjemah pribadi beliau dalam lawatan pastoralnya ke Indonesia, ke Papua New Guinea, ke Timor Leste, ke Singapura, dan kembali ke Vatikan. Pemilihan diri saya waktu itu tentu saja berkaitan, bukan saja karena saya salah satu orang Indonesia yang berkarya pada Vatikan, tetapi berkaitan juga dengan apa yang menjadi tema paling besar di Indonesia, yaitu tentang perdamaian dunia, perdamaian antar umat beragama. Paus Fransiskus yang dikenal sebagai pejuang kemanusiaan, dengan menetapkan perjuangan untuk perdamaian global, tetapi terutama perdamaian antar umat beragama, sangat dikenal kebetulan dalam perjuangan tersebut. Oleh karena itu, berkaitan dengan tugas saya di Kuliah Vatikan di sebuah kantor yang mengurus perdamaian antar umat beragama, saya diberikan kesempatan untuk mendampingi beliau dan menyiapkan kunjungannya terutama ke tanah air kita, Indonesia. Saya menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan ingatan kita kembali, terutama yang menyangkut substansi atau inti dari kunjungan tersebut, salah satu dari berbagai macam agenda yang dilakukan di Jakarta, di Indonesia pada waktu itu. Saya menyaksikan semuanya dari sangat dekat, karena juga mendampingi beliau dari saat ke saat, juga tinggal bersama di kedutaan Vatikan hingga kembali ke Vatikan. Di Indonesia, di negara dan bangsa kita, beliau menempatkan perdamaian antar umat beragama sebagai salah satu prioritas kunjungannya ke negara dan bangsa kita. Kita masih ingat mungkin ada dua kegiatan besar yang dijalani beliau pada waktu itu. Yang pertama adalah memberkati rombongan yang menghubungi katedral Jakarta dan Masjid Istiqlal, sesuatu yang belum pernah ada di dalam sejarah kemanusiaan
dan sejarah peradaban dunia, satu-satunya yang berada di sini. Sebelum di sini saya masih menyempatkan diri untuk mengunjungi Abu Dhabi, ibu kota dari Uni Emirat Arab. Di sana ada sebuah katedral yang bernama Katedral Santo Yosef, sama seperti di sini. Dan di depan katedral tersebut ada sebuah masjid yang bernama Masjid Maria Ibu Yesus. Tetapi tidak ada drone yang menghubungi kedua rumah ibadah tersebut, walaupun sudah berdiri sejak lama. Sebelum ke Abu Dhabi, saya menyempatkan diri untuk mengunjungi Istanbul, Turki, dalam perjalanan ke Indonesia. Di sana masalahnya lain lagi. Itu sejarah tentang Masjid Biru yang di Blue Mosque yang dulu pernah menjadi gereja umat Kristiani, tetapi kemudian mengalami sejarah yang amat turbulent, yang sangat berbeda, akhirnya sekarang menjadi masjid umat Islam. Nah, banyak sekali sejarah serupa terjadi di berbagai negara, tetapi kita bersyukur di Indonesia kita menghidupi iklim toleransi yang demikian menurut definisi dan iklim di mana kita berada. Budaya menjadi komponen peran yang sangat penting. Oleh karena itu kita sepakat untuk menghubungkan dua rumah ibadah melalui sebuah terowongan, sebuah saksi tentang dialog antar beragama, toleransi, persahabatan dan persaudaraan lintas agama untuk kita tetap juga untuk dunia. Sebuah peristiwa yang berikutnya adalah penandatanganan Deklarasi Istiqlal 2024 dengan dua poin mendasar yang pada waktu itu dibacakan juga secara terbuka. Akan tetapi kesan saya pribadi dengan perjalanan waktu agak kabur sampai saat ini, belum di follow up seperti yang diinginkan bersama. Dua inti dokumen tersebut adalah yang pertama, kita umat beriman, umat lintas agama, terutama umat Katolik dan umat Islam di Indonesia ingin bekerja sama untuk memerangi radikalisme. Radikalisme apa? Itu poin pertama. Lalu yang kedua, kita pun ingin bekerja sama untuk menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan berbagai macam masalah, orang selalu katakan kita sedang menghadapi climate change, ya, perubahan iklim di mana-mana. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan salah satu karya nyata dari dialog lintas agama adalah bahwa kita tidak hanya berteori atau berbicara, tetapi kita harus melakukan sesuatu yang nyata yang kita tulis sebagai deklarasi bersama, kesepakatan bersama, bekerja sama untuk menyelamatkan ibu bumi. Inilah tugas-tugas yang Paus Fransiskus tinggalkan untuk kita bangsa Indonesia dan negara Indonesia pada waktu itu. Beberapa bulan kemudian beliau menderita sakit, kemudian meninggal dunia, dan kini kita memiliki seorang Paus baru yang juga ingin meneruskan misi dan perjuangan Paus Fransiskus sebelumnya. Oleh karena itu, kesempatan ini saya gunakan untuk menegakkan kembali ingatan kita bahwa sesuatu yang besar pernah terjadi di sini dengan seorang Paus yang meninggalkan begitu banyak kenangan yang indah, tetapi juga hal-hal yang sangat mendasar, sangat krusial dan sangat substansial untuk kehidupan kita bersama di bangsa dan negara kita Indonesia. Inilah bagian pertama dari apa yang disebut perenungan atau khotbah saya pada hari ini. Yang kedua, saya ingin memberikan sebuah komentar singkat tentang apa yang telah kita dengar bersama pada hari ini. Tuhan memberikan kita atau memberikan kepada kesabarannya untuk kita renungkan dan kita petik makna dan pesannya untuk kehidupan kita bersama. Keseimbangan antara aksi dan kontemplasi, antara perbuatan, karya-karya atau pekerjaan dan doa
atau kehidupan spiritual seorang manusia sudah menjadi sebuah topik perbincangan yang sangat alot dan sangat serius. Juga sudah sebelum kekristenan, umat Yahudi pun sudah menyadari masalah ini, bahwa ada kecenderungan di dalam kehidupan manusia untuk menempatkan sesuatu atau menemukan satu dari duanya lebih kuat atau lebih tinggi dari sesuatu yang lain, menempatkan doa lebih dari aksi, atau menempatkan aksi nyata lebih tinggi dari doa dan kontemplasi. Oleh karena itu, Yesus yang menyadari masalah tersebut bersabda di dalam Injil pada hari ini dengan mengambil contoh kunjungannya sendiri kepada dua orang perempuan di dalam satu rumah. Yesus masuk ke rumah Marta dan Maria. Seperti yang kita dengar, Marta adalah perempuan yang energik, yang suka bekerja dan sangat berperhatian dan menerima para tamu sesempurna mungkin. Dia tidak ingin supaya tamunya itu pulang tanpa minum atau tanpa makan. Dia ingin agar namanya tetap harum dan namanya tetap dikaitkan dengan suatu aksi yang baik, penerimaan para tamu, keramah-tamahan yang sempurna. Oleh karena itu, seperti yang kita dengar, dia sibuk bekerja di dapur, menyiapkan makanan dan minuman, mungkin juga keluar mencari sesuatu di halaman karena mungkin ada bumbu-bumbu yang tidak lengkap, harus kembali lagi ke dapur, tiba-tiba mungkin apinya mati, jadi harus mencari api ke tetangga zaman itu. Pokoknya sibuk sekali semata. Dia mau supaya Yesus kembali dengan perasaan penuh gembira dan sukacita. Sedangkan Maria duduk di kaki Yesus. Beliau begitu terpikat dengan Yesus. Dia ingin mendengarkan Yesus berbicara. Dia tidak memikirkan mungkin Yesus sedang haus, Yesus sedang lapar. Tetapi yang penting untuk dia saat itu adalah bahwa dia harus berada di kaki Yesus, berada dekat dengan Yesus dan mendengarkan Yesus. Di dalam hidup kita juga mungkin berhadapan secara pribadi, berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini, baik kita sendiri maupun orang lain, sikap dan perilaku orang lain berbeda. Saat ini, kalau kita mencek sesuatu untuk mencek apakah ada keseimbangan antara A dan B, mungkin kita dibantu oleh banyak aplikasi HP. Kita download beberapa aplikasi yang tepat dan memeriksa apakah hidup doa saya 50%, karya saya atau kesibukan pribadi saya 50%. Mudah kita cek melalui aplikasi. Tetapi tentang hidup iman kita, tentang pelayanan kita terhadap Tuhan dan sesama, menyangkut sesuatu yang tidak punya ukuran tertentu. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak memiliki ukuran. Apa yang dilakukan Marta dan Maria tentu saja berdasar kepada kasih mereka terhadap Tuhan dan sesama, sama seperti yang kita lakukan setiap hari. Karena ini adalah inti pengajaran, inti moral, inti kehidupan kita sebagai orang beriman, menjaga keseimbangan antara kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Tetapi pertanyaan kita, siapa yang lebih baik dari antara keduanya, Marta atau Maria? Siapa yang lebih benar antara keduanya, Marta atau Maria? Bapak Ibu, saudara-saudari,
kita akan tahu dengan jelas apakah kita berani untuk menjudge atau menilai Marta atau Maria yang paling benar, Maria atau Marta yang paling baik. Yesus mengatakan kepada Marta yang bersungguh-sungguh karena saudarinya kelihatan asik dan tidak mau membantu untuk melayani Yesus. Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak terlalu penting, tetapi saudarimu Maria mengambil bagian yang terbaik dari apa yang tidak mungkin akan diambil kembali dari mereka. Ini menyambut sebuah keputusan yang sangat fundamental, keputusan yang sangat-sangat mendasar. Bagaimana caranya kita melayani Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus tidak mempersalahkan Marta. Tuhan Yesus juga tidak mempersalahkan apa yang dia lakukan. Bahwa kita harus menerima tamu dan menjamu tamu. Bahwa kita harus memuaskan para tamu adalah sesuatu yang merupakan kewajiban kita umat Kristiani. Karena ini adalah bentuk kasih yang nyata terhadap sesama manusia. Tetapi yang dipersoalkan Yesus di sini adalah kecemasan Marta yang berlebihan. Marta mencemaskan sesuatu yang mungkin tidak merupakan kecemasan Yesus. Tidak dibaca di dalam Injil bahwa Marta sudah bertanya kepada Yesus, Yesus mau minum apa? Mau makan apa? Mungkin ada keinginan tertentu, atau mungkin Yesus mengatakan saya tidak lapar karena saya sudah makan di rumahnya Petrus, Yohanes atau orang yang lain. Nah, sini yang tidak ada di sini adalah komunikasi antara Marta dan Yesus. Marta memutuskan dari apa yang dia pikirkan dan prinsip pribadinya untuk melakukan sesuatu, bahkan melebihi kapasitas dan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu dirinya dipenuhi dengan berbagai macam kecemasan yang memberatkan dia, menutup secara berbagai jalan untuk komunikasi dengan Yesus. Dan oleh karena itu jalan menuju Yesus tidak ada lagi, dan dia hanya berputar-putar antara dapur, halaman, dan tempat yang jauh dari Yesus. Sedangkan Maria memutuskan untuk mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus adalah sesuatu yang dinilai oleh Yesus lebih baik daripada aksi-aksi yang dipenuhi dengan berbagai macam. Maria membiarkan Yesus untuk berkarya di dalam dirinya, tanpa harus menyibukkan diri dengan berbagai macam kecemasan, tanpa harus menutup hati dan pikirannya dengan berbagai macam pertanyaan yang hidup. Oleh karena itu, ada komunikasi yang begitu bagus dan mesra serta mendalam antara Yesus dan Maria. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus. Kita di dalam hidup ini tentu saja harus berdoa dan harus bekerja. Demikianlah yang diingatkan kepada kita oleh Santo Benedictus, ora et labora, berdoa dan bekerja. Tetapi setiap orang harus memiliki sebuah kata, sebuah perasaan, sebuah intuisi rohani untuk bisa mencatat atau menilai entah sudah sampai di mana aksi-aksi saya, entah sudah sampai di mana karya-karya kerohanian saya. Untuk ini tentu saja tidak ada cek di HP masing-masing, tetapi di dalam doa, di dalam
kepada Tuhan, membiarkan diri